Bubur bucin udah jadi. Ini resep dari keluarga, ini yang ayam, ini yang sapi. Kalian harus coba ya. Lihat ke laut banyak ikan, cuaca panas bikin pengen nyebur. Lihat bosku sekalian, ada Kang Pilot jual bubur. Bosku, rasa syukur itu banyak bentuknya loh. Salah satunya dengan memanfaatkan keahlian yang kita punya untuk menjadi lahan cuan. Seperti Mas Ronald nih, keahlian menerbangkan pesawat bikin dia happy banget jadi pilot. Makanya Mas Ronald jadi tukang bubur. Loh, kok nggak nyambung? Kalau terbang itu memang menyenangkan sekali. Itu memang passion saya ya. Kalau jualan ini lebih ke senang juga. Jadi dua-duanya senang sih. Oh alah, ujung-ujungnya emang cuan, bos. Makanya saya job pilot ya jadi kang bubur. Kamu pikir saya mau terbang? Tidak bosku, kita cari cuan dulu. Iya bosku, adanya pandemi dan kebijakan pemerintah mulai dari PSBB sampai PPKM, hampir semua profesi dan sektor ekonomi terdampak. Tapi Mas Ronald gak kalah akal dong. Bagi dia cari cuan bisa dari segala sumber. Kuncinya jangan sia-siakan kemampuan yang kita miliki. Awalnya bubur bucin tuh dari resep orang tua ya. Kita makan dari zaman kita kecil. Lalu kita kepikiran aja kemarin pas lagi pandemi. Lalu kita coba usaha untuk usaha bubur. Kenapa kita usaha bubur? Karena kalau bubur itu makanan sehari-hari masyarakat ya. Nih, kalau lihat bahan-bahan ini pasti bingung kan? Bubur kok toppingnya gini? Ayamnya bukan disuir tapi dicincang dan dibumbuin khas bubur bucin. Udah gitu ada pilihan topping sapi cincang juga. Terus pembedanya lagi adalah crunchy ball. Siapa yang jadi nostalgia sama cemilan ini? Langsung deh kepikiran utak-atik resep bubur keluarga. Apa sih yang bikin Mas Ronald yakin dan pede sama resep ini? Tentu faktor diferensiasi yang kuat banget dari produknya. Ya udahlah, kita minta aja Kang Pilot. Kang Bubur. Aduh, bingung nih manggilnya, Bos. Kang Bubur Pilot aja deh. Please, masakin kita bubur bucinnya ya. Untuk bikin bubur kita harus kasih berasnya dulu yang pasti. Setelah kasih beras, ya pasti kita harus kasih air. Jadi cukup beras sama air aja nih mas. Lah cintanya mana? Katanya kan bubur bucin. Jadi penasaran ya bos, kenapa sih dikasih nama bubur bucin? Pertama awalnya ini kan bubur bucin. Buburnya buatnya pakai cinta ya. Tapi alasan kenapa pakai nama ini adalah biar lain dari yang lain. Yang jelas sih jadi gampang diinget juga. Karena bagi Mas Ronald, nama sangat menentukan produk kita dikenal di pasaran. Kalau sudah dikenal, rasa juga harus mantap sedap, biar orang nagih. Dari toppingnya kita berbeda, dari rasanya juga berbeda, teksturnya juga berbeda, pokoknya semuanya berbeda. Ini bukan bubur seperti yang ada di pasaran gitu. Aduh, ditinggal ngobrol tahu-tahu udah mateng aja itu bubur Cin. Ngebul anget-anget spesial pakai telur. Bubur bucin udah jadi. Ini resep dari keluarga, ini yang ayam, ini yang sapi. Kalian harus coba ya. Oh, udah selesai belum? Kasihkan masak jadi lupa terbang. Ayo siap-siap nih mama bantu ya packingin. Ternyata Mas Ronald juga bucin sama sang istri ya bos. Nih salah satu kunci kelancaran usahanya karena disupport sama keluarga dan kompak dalam menjalankan bisnisnya. Ayo kita antar bubur, skui. Ternyata itu bubur orderan bosku, bukan buat kita. Kece bener ya ngantar pesanan bubur pakai pesawat, gokil sih ini. Udah kan bos, lihat happy-happynya. Menjalani usaha nggak melulu soal cuan, merintisnya juga bikin pedih. Bubur ini dibanderol dengan harga 20 ribuan. Mungkin warga plus 62 ngerasa ini nihil bingit. Padahal bahan bakunya emang beda. Hiks. Awalnya kita jualan itu nggak ada yang beli di pinggir jalan. Kita coba, memang kita harus nggak boleh putus semangat ya. Di pinggir jalan nggak ada, kita tetap coba pakai jalur lain. Akhirnya ketemu. Gengsi nggak sih Mas Ronald? Udah keren-keren jadi pilot malah harus jual bubur dan sempet nggak laku lagi. Kalau untuk gengsi ya kita harus dibuang jauh-jauh dulu. Apalagi kan pertamanya jualan di pinggir jalan. Nah itu kita yang pertama harus buang gengsi agar kita bisa maju. Apa itu gengsi bosku? Demi cuan, Mas Ronald terus cari jalan untuk memperkenalkan buburnya. Jualan depan rumah pakai aplikasi ojek online adalah jalan ninja.
Dan tahu-tahu yang antri segini banyak. Udah gitu banyak yang review di sosmed juga. Terharu gak sih? Gak menyanyiakan kesempatan, 2 bulan kemudian langsung memikirkan SOP kemitraan. Dan setahun kemudian, tepatnya hari ini, Bubur Bucin sudah memiliki 60 cabang kemitraan. Wah, standing applause! Dari yang gak laku sama sekali, sampai sekarang sehari minimal 50 porsi. Kadang kalau lagi rame bisa sampai 200 porsi, bosku. Bayangin aja tuh berapa omsetnya. 50 porsi dikali 20 ribuan, itu sehari. Kalau 30 hari? Kalau 60 cabang? Wadaw, jebol deh kalkulator. Dibelain trial and error, sempet gak bisa tidur tiap malam. Sekarang malah bisa jadi jalan cuan untuk orang lain. Yang bikin happy lagi, keuntungannya gak buat diri sendiri doang, tapi juga buat mitra yang bergabung. Jadinya maju bareng-bareng deh. Coba selama hampir sebulan itu untuk menyiasati agar rasanya sama di seluruh cabang. Untung bisa ketemu. Jadi sekarang udah standar semua. Dah lah bosku, buat kamu yang suka bingung mau usaha apa, bingung modalnya dari mana, kemitraan bisa jadi jalan ninjamu. Kalau untuk kemitraan kita 5 juta rupiah. Tapi kalau masalah yang tadi itu orang mau jual apa enggak tapi nggak ada modal, nah itu kadang kembali kepada orangnya. Kadang dikasih modal pun kalau alasan terus ya nggak mulai-mulai ya nggak jalan juga gitu. Dikasih modalnya dia bakal bingung nyari bisnis apa kayak gitu. Nah, tapi itu masalahnya bosku. Kadang kalau ada modal juga, kalau ngejalaninnya ogah-ogahan, susah juga mau maju. Nih tips tambahan. Harus berani melangkah dulu yang awal ya. Jadi kalau pengen bisnis tapi udah pertamanya nggak ragu, banyak alasan, nah itu susah. Jadi contohnya dikasih modal, dia bingung mau usaha apa. Nggak dikasih usaha apa, dia bingung cari modal ya kayak gitu aja. Jadi intinya modal itu yang penting modal keinginan dulu. Hari ini baru gabung, besok mau 100 mangkok sehari nggak mungkin. Pasti ada dulu kayak minggu pertama ya pasti 10, minggu kedua 20 gitu, contoh ya. Dan juga harus konsisten. Kalau jualan makanan ini nggak bisa hari ini libur, besok masuk, besok buka, besok libur. Nah itu kan nggak mungkin. Itu namanya kan males ya. Nah kayak gitu ya, itu yang nggak bisa juga untuk maju gitu. Karena sejatinya hanya Bandung Bondowoso yang bisa bangun candi dalam semalam bosku. Itu pun nggak kelar. So nggak ada tuh namanya bisnis yang instan. Kalau misi banyak. Konsisten, berani melangkah, tanggung jawab. Dan yang penting, cuan bos. Cuan bosku. Palu gada banget ya bosku. Apa yang lo mau, gue ada. Banyak nih yang ngejalanin model bisnis kayak gini. Selama ada permintaan, semua dijual. Menarik sih ya, melihat pasar, mencari celah, dan set menghasilkan cuan-cuan. Tapi apa nggak bingung nih nentuin budgetnya, modalnya, masaknya? Wadaw, pusing bayanginnya aja. Nggak kebanyakan produk, Bu. Memang awalnya pusing, tapi nanti lama-lama terbiasa dengan sistem PO. Jadi sistem PO ini emang bisa jadi solusi bos. Apalagi kalau bisnis yang kamu geluti masuk dalam kategori food and beverages. Jadi produk dibuat kalau ada yang pesen aja, so nggak rugi bahan dan waktu. Karena pembelinya sudah pasti ada. Kalau misalnya open order menu yang berbeda di hari yang sama, kita harus minimalisir juga. Jadi jangan terlalu banyak, langsung 500 bakso atau 20 loyang roti, itu nggak kekejar kalau kayak gitu. Tapi kalau ada orderan masuk lagi, selama bahan dan tenaga masih ada, ya gaskan bosku. Ini berkaitan juga dengan nama Inari ya bos. Orang sering mengira Inari berjualan makanan Jepang, ternyata enggak loh. Inari Dapur, kenapa dinamain Inari Dapur? Karena memang mau untuk mengenang almarhum mama saya Ina Aryani. Lalu aku singkat jadi Inari Dapur. Ini berkaitan juga dengan nama Inari ya bos. Orang sering mengira Inari berjualan makanan Jepang, ternyata enggak loh. Inari Dapur, kenapa dinamain Inari Dapur? Karena memang mau untuk mengenang almarhum mama saya Ina Aryani. Lalu aku singkat jadi Inari Dapur. FYI bos, Chef Nindi tidak men-share resep masakan yang ia jual dan memasak semua pesanan ini sendiri tanpa bantuan. Padahal orderannya bejibun banget asli. Tapi demi menjaga kualitas rasa, dijabanin dah, begadang. Biasalah.
Sering sampai nggak tidur, makanya jangan ngelihat, oh Inari Dapur udah besar, Inari Dapur followersnya udah banyak. Salah punya pikiran gitu. Kalian nggak tahu jatuh bangunnya saya dari awal. Contoh yang baru saya bikin aja, itu bakso goreng udang ayam itu tembus ke 550. Pesanan 500 porsi dimasak sendiri, sungguh strong ya. Kuy, kita lihat Chef Nini nyiapin pesanan pudingnya pakai ribbon gold dan flower segala. Mewah. Nah, ini puding kaca yang tadi kita bikin. Enak bener yang nonton ya bos, kayak gampang gitu. Padahal Chef Nini nyiapin pernak-perniknya dari jam 12 malam. Uji cobanya berkali-kali sampai nemu rasa yang sip, tampilan yang cantik. Wah, harganya mahal dong ya. Ada harga, ada kualitas, ada rasa. Jadi kalau kalian mau beli barang yang bagus, harus mengeluarkan dana lebih dong. Mau tahu gimana caranya biar laris manis? Konsisten berpromo di sosmed, bahkan rajin bagi resep gratis, bosku. Membagi resep juga bertujuan untuk memberi ide bisnis kepada follower Chef Nini yang sudah puluhan K. Ahai, OTW Celeb Chef ini mah. Tenang bos, produk yang murmur juga ada kok. Nah bos, kalau tadi kalian udah ngeliat banyak makanan manis, sekarang ada versi asinnya. Inari Dapur mau kenalin batagor kuah. Iya bosku, cari cuan gak melulu harus bikin sendiri. Ambil ke orang juga gak masalah selama kita tahu kualitasnya. Uniknya, Chef Nini juga open reseller untuk produknya ini. Sekali ambil bisa sampai ratusan porsi. Cuan lagi kan? Jadi kalau kalian bisa ngeliat, ini kemasannya polos, jadi nggak ada label merek atau apa, tapi ini pasti halal. Kalian bisa tentuin sendiri harganya berapa, dan saya bisa bantu kalau kalian minimal ngambil 20 orderan ke saya langsung dapat harga reseller. Wow, cuan bareng, mantap bener. Sekarang mau tahu dong Chef, berapa sih omset bisnis Palu Gada gini? Wah, ini rahasia. Biar kalian penasaran, ngitung sendiri deh cuannya Inari Dapur. Kalian bisa jual dengan harga 25.000 aja per pack. Kalikan misalnya minimal 50 aja, udah dapet tuh per harinya segitu. Ayo belajar ngitung. Hihihi, bayangin sendiri ya bosku. Nih kita kasih kisaran harga produk-produk Inari. Dari 20.000 sampai yang jutaan rupiah juga ada. Kalau misalnya udah mulai pegel nih, encok kumat nih pinggang ya, secara udah tua gitu ya, nggak muda lagi, istirahat sehari, besoknya lanjut. Tapi kita pastiin bener-bener kita fit, kita buka orderan. Kira-kira kedepannya resep-resep ini akan dikemanain ya? Untuk saat ini masih handle sendiri keluarga aja sih, anak-anak. Soalnya kalau karyawan kan kita harus benar-benar training ya. Kenapa banyak kejadian di luar? Bisnis tuh hancur sama karyawan. Jadi kadang karyawan nggak punya rasa jiwa memiliki. Berbisnis itu pilihan ya bos. Chef Nini pernah mencoba mempercayakan ke orang dan hasilnya di luar ekspektasi. Tapi buat kamu yang punya bisnis Palu Gada dan mau mendelegasikan pekerjaan dan membangun sistem, nggak ada salahnya. Sekarang bagi tips bisnis dong Chef. Kalian harus tahu jati diri kalian. Kalian suka masak, kalian masaklah. Kalau kalian suka pelihara ikan cupang, koi atau apa, bisnis ikan, biar cuan. Jadi bisnis bukan hanya sekedar di konteks makanan aja, tapi bisa ke hewan peliharaan mungkin, atau kalian suka bebersih kayak gitu, kalian bisa sediain jasa kayak laundry atau apapun. Jadi apapun aja yang penting halal, kalian suka, pasti kalian jalaninnya nggak jadi beban. Yuk mulai bisnismu karena yang penting cuan bos. Cuan bos! Bos, tahu dong sama kudapan nge-hate sini. Yap, Croffle hasil persilangan dari croissant dan waffle. Adonannya sih biasa, pakai adonan croissant tapi dimasak dalam cetakan waffle. Makanya bagian luarnya bisa garing crunchy, sementara dalamnya lembut abis bos. Duh, bisnis ikuti tren, why not ya? Jadi mari kita rob cuan dari wanginya Croffle.
Apalagi pemainnya belum banyak, produknya pun lagi viral, so pasti permintaan lagi tinggi-tingginya. Jadi jangan takut nggak laku ya, selama enak dijamin ludes des. Hai bos, jadi aku udah lagi sama tante email di sini. Aku mau buat kue yang lagi viral nih. Kira-kira kita mau buat apa nih tante email? Yang di viral tuh sekarang itu adalah croissant yang dipenyetin. Oh iya. Disebutnya croffle, jadi croissant waffle. Kuy, langsung aja, ini bahan-bahannya. Ada tepung terigu, butter, ragi, gula, garam, dan susu cair. Di dapur ada kan ya? Dengan takaran ini kita bisa mendapatkan sekitar 25 pieces croffle. Harga jual croffle beragam dari Rp15.000 sampai Rp50.000 rupiah. Let's say kita ambil cuan dari yang termurah Rp15.000 rupiah saja, dikali 25 pieces, omset kita sudah Rp375.000. Padahal total modalnya tadi nggak nyampe Rp100.000 rupiah ya. Konsisten aja jualan satu adonan croffle selama sebulan, 8 juta ngibrit masuk kantong. Apalagi kalau bikin lebih dari satu adonan. Cuan gak tuh? Ini nih langkah membuat croffle enak. Ulenin adonannya sampai kalis. Cirinya adonan sudah nggak lengket lagi di wadah maupun tangan. Kalau ditarik ada lapisan tipis yang dikenal dengan istilah window pane. Kalau nggak punya mixer, ulen manual juga bisa kok. Setelah kalis, adonan diistirahatkan selama 2 jam sampai mengembang sempurna. Lanjut pipihkan adonan, letakkan butter beku, lipat 3 lalu bungkus dengan plastik wrap. Masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 20 menit. Untuk hasil yang maksimal, lakukan hal ini secara berulang sampai 3 kali. Selanjutnya ratakan dough berukuran 25 x 45 cm sampai permukaannya mulus. Simpan kembali selama 1 jam di lemari pendingin. Bolak-balik masuk kulkas, sabar ya bos, inget cuannya aja. Wah bos, udah jadi ya Tan. Tadi kita lewatin proses yang sangat panjang banget ya Tan. Betul. Nah ini tuh tinggal kita finishing aja ya Tan ya. Iya, jadi nggak perlu di oven, kita langsung cetak pakai cetakan waffle. Ada 2 adonan croffle nih bos, manis atau gurih. Bedanya kalau manis, adonan croffle-nya harus diberi gula pasir dulu sebelum dicetak. Selain memberikan rasa manis pada adonan, nantinya tekstur croffle manis juga lebih crunchy karena dibalut dengan gula yang berubah menjadi karamel. Di-pressnya juga jangan lama-lama ya, cukup 1 menit aja dan jangan lupa dibalik agar enggak mudah gosong. Nah, untuk yang asin, saya siapin yang keju Oh ada keju. dan bolognese. Oke, langsung aja kali ya Tan ya. Yang asin dulu nih pertama Ya. kita. Jadi ini kemasannya juga kita pakai yang eco-friendly. Jadi dia terbuat dari serat gandum nih. Ini lagi ngetren Oh banget. ini ramah lingkungan Ramah banget ya Tan ya. Nah, selain produknya, kemasan juga harus kalian pikirkan matang-matang ya bosku. Seperti kemasan yang kita pakai ini, meskipun terlihat simple, tapi kita bisa gunakan campaign eco-friendly untuk meningkatkan daya jualnya. Oh iya, untuk varian topping ini kalian bisa mix and match sendiri. Dan pastinya semakin banyak varian rasa yang ditawarkan, maka makin banyak pula pilihan para pembeli. Jangan lupa setiap tambahan topping juga bisa jadi sumber cuan tambahan loh. Nah, kalau produknya sudah jadi, tinggal kalian foto dan bikin video buat promo di sosmed. Halo guys, jadi aku lagi open PO Croffle nih. Yuk beli yuk. Kalian harus cobain sih. Kalian juga bisa gunakan sistem PO kalau memang mau bisnis tanpa modal. Gimana bosku? Tertarik buat bisnis makanan viral kekinian? Yuk mulai bisnismu karena yang penting cuan bos. Ojek. Wow, makasih lucu banget. Kamu suka? Aku suka banget, makasih ya. Gimana bos? Cuan kan bos?